Ayo semangat ya kak, puncak tinggal dikit lagi. Lestari, misi bang, misi kak. Kak semangat kak, 5 menit lagi puncak. Kak semangat kak, ada Indomaret loh di atas. Kakak udah mendaki kemana aja? Kak itu loh, tinggal satu belokan lagi udah pos 1. Ada jual semangka kak. Nah kayak gitulah yang selalu kita dengar kalau lagi naik gunung. Halo, salam lestari. Nah, balik lagi di vlog aku dengan Winda Yunita. Yeay. Kali ini aku bakalan bahas tentang perbedaan mendaki di Gunung Sumatera yang pernah aku daki dan gunung di Jawa. Tapi sebelum kita masuk ke vlog aku, jangan lupa untuk di subscribe dulu channel ini biar aku lebih semangat lagi buat kontennya, di like, di share, dibunyiin loncengnya. Oke, kita mulai yang pertama ya. Gunung Sumatera dulu. Dulu aku tuh tinggal di Medan. Aku tuh sudah mendaki 2 gunung di sana, Gunung Sibaya dan Gunung Sibuatan. Oke, yang pertama aku bakalan bahas Gunung Sibaya dulu. Kalau Gunung Sibaya itu treknya lebih landai, kayak anak tangga gitu. Untuk sampai puncak itu sekitar 2 jaman. Kalau di Gunung Sibaya ini kita juga bisa ngedaki malam. Terus kalau misalnya puncak Gunung Sibaya itu, dia itu kayak bentuk kawah kayak gitu. Nanti aku bakalan share fotonya yang ada di sini. Jadi untuk pemula-pemula, dan memang banyak banget sih yang hiking ke Sibaya karena emang salah buat pemula. Di setiap weekend tuh pasti rame parah. Oke, next lanjut ke Gunung Sibuatan. Kalau Gunung Sibuatan aku ngedaki sekitar tahun 2015. Nah, di situ tuh aku tanpa persiapan sama sekali karena awalnya emang gak niat mau ikut. Terus teman satu kuliah aku, dia ngajakin tuh, yuk kita ke Sibuatan yuk. Aku mikir enggak, udah nggak mau naik gunung lagi. Tapi aku akhirnya ikut. Malam sebelum berangkat aku bilang dia, ya udah aku ikut ya kayak gitu. Besok paginya kita berangkat dari Medan. Aku dari Medan tuh berangkatnya siang, sampai ke Sibuatan itu sore. Itu pendakiannya sekitar 10 jam. Nah, dan kebetulan di situ aku cewek satu-satunya, yang lainnya cewek semua. Itu kita berangkat sekitar 7 orang. Nah, kita mendaki pagi. Sebelum berangkat, porter di situ bilang gini nih, semangat ya kalian buat mendakinya. Kalau misalnya kalian bisa nih mendaki sampai puncak ke Sibuatan ini, berarti kalian tuh udah pasti bisa mendaki ke Semeru, Gunung Semeru gitu katanya. Karena treknya bener-bener luar biasa parahnya. Nah, mendakilah kami. Trek 1-2-nya mau meninggal awak. Itu bener-bener kayak tanah, nanjak terus. Awak waktu pergi itu belum ada latihan fisik. Udahlah ngikut aja. Karena nggak mau dibilang manja, ya udahlah tahan-tahankan aja lah. Beda sama gunung ada di Jawa. Kalau di Sumatera, di Sibuatan, kalau misalnya per shelter gitu, nggak ada jual semangka. Kalau di Jawa kan ada jual semangka kan, benar-benar semangka yang merah, yang segar banget, dan itu cuma 2000. Dan untuk treknya itu tuh parah kali sumpah. Jadi yang kita injak itu bukan tanah lagi loh, jadi berdasarkan akar-akar dari pohon-pohonnya itu. Jadi kita nginjak akarnya, kalau misalnya kena tanahnya bakalan kebenam gitu. Di Sibuatan itu tanahnya kayak hidup gitu, berlumpur gitu. Jadi kalau misalnya kita injak, sepatu kita bisa masuk. Jadi sepatu kita sampai puncak tuh basah semua, berlumpur semua. Kalau puncak Sibuatan itu beda sama puncak Gunung Sibaya. Kalau Sibuatan dia masih kayak ada bunga-bunga ranting-ranting pohon-pohon gitu, gak rata sama tanah gitu. Tapi awalnya bagus banget sih di Sibuatan. Tapi itu sih enaknya kalau cewek salah satunya. Kalau di gunung ngerasa spesial awak, apa-apa awak dimanjain. Makanya cewek-cewek yang sering di PHP-in naik gunung sama cowok-cowok biar spesialin, biar dianggap. Ntar habis turun baru dicuekin lagi. Oke, beralih ke Gunung Jawa. Di Jawa aku udah hiking ke Semeru, Prau, sama Merbabu. Aku mendaki di Gunung Semeru itu akhir 2017, masuk ke awal 2018. Gunung apa yang paling mahal didaki itu di Gunung Semeru. Kenapa mahal Gunung Semeru? Karena untuk dari Pasar Tumpang itu kita naik jeep. Karena kan dari luar kota, jadi nggak ada motor juga kan. Kalau Gunung Semeru itu berbeda dengan gunung-gunung lain yang pernah aku daki. Karena kalau di Semeru, sebelum kita muncak, itu di briefing dulu. Jadi kayak ada ruang aulanya gitu, satu aula, itu di briefing.
Nah, itu dibagi untuk beberapa sesi bagian. Kebetulan aku kemarin briefing ke pertama karena biar pagi berangkatnya, karena kan pengennya santai aja kan, karena berdua nggak buru-buru waktu juga. Di briefing dulu, di briefing dijelasin tuh, nah ini di sini nanti berhenti di sini, ada namanya blank 75 gitu-gitu. Pertama-tamanya masih santai, landai, masih kelihatan rumah-rumah warga, kayak kebun-kebun warga gitu. Kita mendaki pagi, tapi sampai ke Ranukumbolo itu sore, dan disitu posisinya hujan deras banget. Besokan harinya dari Ranukumbolo kita lanjut menuju Kalimati. Treknya termasuk enak. Jadi sebenarnya kalau ke Semeru itu tuh sampai Kalimati treknya masih enak, maksudnya masih landai tanjakan, tapi masih santai dan arahnya itu terarah gitu. Nah, sore kita sampai di Kalimati. Wah, rasanya senang banget karena dikit lagi bakalan nyampe puncak. Di Semeru itu ada sumber mata air, namanya Mata Air Sumber Mani. Nah, dari Kalimati itu sekitar 15 menit lah atau 10 menit untuk jalan ke sana. Jam 1 malam kita mutusin buat nanjak ke puncak Mahameru. Jadi kalau ke puncak Mahameru itu benar-benar kayak tanjakan terus. Nah, sampailah kita di batas vegetasinya. Jadi batas vegetasi itu antara kayak udah bebatuan ke puncak Semerunya sama kayak pepohonannya gitu loh. Jadi ada batas vegetasinya. Yang pendakian awal 2018 pasti tahu kalau waktu itu pasti badannya parah, kayak anginnya itu udah kayak nusuk ke tulang gitu loh. Itu batu-batuan semua. Jadi ibaratnya kalau mendaki Semeru, kita melangkah 3 kaki nih, mundur 2 kaki, jadi kayak cuma selangkah gitu. Kira film 5 cm itu kayak bohongan gitu, yang katanya batu dari atas, awas. Aku nyaksiin sendiri dong. Kita mendaki, tiba-tiba teriak dari atas, awas yang di bawah, batu. Lain cuman kayak plesetan batu yang dari atas gitu. Nah, ternyata batunya itu bukan batu kecil gini, batunya itu sebesar kepala. Pantasan orang kalau kena itu bisa jatuh gitu. Next aku bakalan ngebahas Gunung Merbabu. Kalau di Gunung Merbabu, siapa bilang ke Gunung Merbabu treknya tuh gampang? Enggak, kalau menurut aku enggak sih, karena kayak nanjak terus tapi kayak tanah. Jadi kalau misalnya kita nanjak pas musim hujan, itu tanahnya. Waktu di Merbabu pengalaman aku lagi hike, pas aku mau mendaki, mikir kan, aduh halangan, perginya cuma berdua, ngucap bismillah aja udah, akhirnya kita hiking lanjut. Katanya kan kalau lagi halangan tenaga tuh cepat habis kan, tapi nggak tahu kenapa malah di situ aku dapat tenaga ekstra. Nah, cuman kalau menurut aku kalau mau ke Merbabu jangan di bulan Mei, Juni, Juli, karena kalau di Merbabu itu badai pasir sampai masuk ke dalam tenda gitu, jadi nggak bakal tenang buat kalau kita mau refreshing ke sana. View-nya bagus sih di Gunung Merbabu. Oke, next Gunung Prau. Nah, di Gunung Prau itu gunung terakhir yang aku daki itu sebelum corona datang. Treknya lebih santai, apalagi yang dari Patak Banteng, karena jalurnya itu kayak Sibaya, kayak tangga-tangga gitu. Trek berikutnya dia sama kayak trek Merbabu, kayak tanah, cuman lebih ringan daripada Merbabu. Kalau Merbabu tuh kayak nanjak banget gitu. Nah, Prau itu adalah gunung yang sunrise-nya paling bagus menurut aku, tapi gunung yang paling dingin juga. Aku balik dari Pia Kalilembu. Nah, menurut aku mau buat yang mendaki di Prau, kalau untuk pemula jangan mendaki dari Pia Kalilembu karena itu treknya nanjak terus, nggak ada landainya sama sekali. Karena aku waktu turun itu ke situ sampai kaki aku mau patah rasanya. Jadi kalau untuk pemula lebih bagus kalau misalnya ke Prau itu Pia Patak Benteng. Nah, jadi apa sih perbedaan di antara 5 gunung ini? Sunrise terbaik yang bagus itu menurut aku ada Gunung Prau. Gunung yang kalian benar-benar mau mendaki gunung itu ke Semeru. Gunung termahal juga Gunung Semeru. Gunung terdingin juga Gunung Prau. Nah, kemarin aku sempat buat di Instagram aku mau nanya tentang pendakian aku dari Nuzan, mau dong diajak ke gunung-gunung yang di Jawa itu biar kayak orang-orang itu. Harry S. Clinton, pencarian geraga ular Panji. Ini bukan nanya loh, ini pernyataan. Kayak mananya sekawan ini. Terus Saikova Merapi aja sih,
Pengen sih mendaki ke Merapi, tapi waktunya emang belum dapat sama sekali. Terus dari Valen, kok kan pernah ngajak aku naik gunung ece-ece. Nah pertama-tama naik gunung kan pasti ngap, kayak aku waktu itu sampai sesak napas tak tertahan. Tak cuma istirahat sejam, tak cukup istirahat sejam. Gimana cara mengatasinya, Wak? Kalau aku sih selama mendaki nih ya, jadi nggak usah buru-buru, nggak ada yang mau dikejar juga. Jadi langkahnya jangan terlalu langkah panjang, ambil langkah ringan aja. Terus kalau bernafas jangan dari mulut, diatur dari hidung. Dia nanya tuh lagi, pernah nggak di tengah jalan mendaki mau nyerah? Entah karena lihat yang aneh-aneh atau karena lagi nggak sehat, jadi ngerasa nggak kuat nanjak lagi. Kalau pernah nggak di tengah jalan mau nyerah, kayaknya semua gunung aku kayak gitu. Waktu ke Gunung Sibuatan, baru Deseltor 1, dalam hati, ya Tuhan, ampunlah, ini pendakian terakhir, habis itu nggak lagi. Udah sampai rumah, kangen gunung awak, naik lagi ke Semeru. Ya Tuhan, udahlah, ini janji aku yang terakhir, nggak daki-daki lagi lah, udah capek kali, kaki mau patah. Tapi nggak juga, namanya hobi itu pasti kalau udah selesai sampai rumah pasti mau mendaki lagi, jadi nyerah cuma di mulut doang. Terus dari Robi Baut nanya, di setiap gunung pasti mempunyai pantangan tersendiri, jadi pantangan gunung mana yang paling berkesan, baik itu di Gunung Sumatera maupun di Gunung Jawa? Aku nggak tahu ya, tapi di 5 gunung ini belum ada yang ada pantangannya, jadi sejauh ini masih aman-aman aja. Jadi pantangannya ya pantangan wajar, ya nggak boleh ngomong kasar, ngomongnya dijaga, ucapannya dijaga, tingkah laku dijaga. Karena gunung apapun itu, kalau misalnya niat kita baik, nggak macem-macem, di alam juga mendukung. Terus dari NC Rizka, salam kenal Kak, salam kenal balik. Oke, baru itu doang sih. Oke, sekian vlog aku. Perbedaan Gunung Sumatera dan Gunung Jawa itu, kalau di Sumatera kita kalau misalnya selisih, semangat bang, semangat kak, kayak gitu. Kalau misalnya di Jawa, kalau kita selisihan, papasan di pas lagi hiking, mas, mbak. Kalau misalnya di Sumatera, setiap shelter itu nggak ada yang jualan. Sampai haus itu cuma makan apa yang kita bawa. Kalau di Jawa itu ada yang jual semangka, gorengan. Mendaki di Jawa tuh harus modal, kita tuh harus bawa jajan buat naik ke atas. Sekian vlog dari aku, jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, share juga. Nanti aku bakalan, semoga corona ini cepat berakhir biar aku buat vlog traveling lagi kemanapun yang aku mau. Kalau misalnya ada yang mau kalian tanyain tentang 5 gunung ini yang belum sempat aku sampaikan di vlog aku, tanyain di bawah aja, nanti aku bakalan jawab. Oke, sampai ketemu lagi.